Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 1 ini ada bacaan. Ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19 berdampak terhadap penurunan penjualan unit properti yang cukup signifikan. Penurunan penjualan ini turut menekan harga properti baik di pasar primer maupun sekunder dan berpotensi terjadi hingga kuartal kedua tahun 2020. Direktur PT Ciputa Development Terbuka Citra, Harun Hayadi, mengatakan sejauh ini perseroan belum sampai menurunkan harga properti. Namun, ia tidak memungkiri penurunan harga dapat terjadi jika tingkat permintaan dan daya beli masyarakat terus menurun dalam jangka waktu yang panjang. Sampai saat ini belum menurunkan harga memang, tetapi kan ini semua faktor demand dan supply. Jadi kalau demand-nya tidak ada, supply-nya masih ada, yang pasti harga sangat stressed untuk turun. Sehingga kita lihat nanti seberapa panjang ini. Kalau berkepanjangan tentunya akan terjadi pressure harga untuk turun, kata Harun dalam Box CBNC Indonesia Rabu 20 Mei 2020. Berdasarkan bacaan tersebut, maka simpulan berikut ini yang benar adalah titik-titik. Harun Hayadi mengatakan sejauh ini perseroan belum sampai menurunkan harga properti, maka tidak ada penurunan harga. Kemudian, ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19 berdampak terhadap penurunan penjualan unit properti yang cukup signifikan. Sehingga penurunan penjualan unit properti diakibatkan adanya ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Jadi jawabnya yang D ya. Kenapa tidak yang lainnya? Coba yang A kita baca. Pilihan A. Pilihan A, penurunan penjualan unit properti yang cukup signifikan menyebabkan bla bla bla. Di atas tidak ada penurunan ya, karena menurut Harun Hayadi mengatakan sejauh ini belum sampai menurunkan harga properti. Jadi tidak ada penurunan harga ya. Jadi kalimat menurunkan harga properti pilihan A ini adalah salah. Yang B, penurunan harga properti terjadi, ini juga nggak ada, penurunan harga tidak ada. Kemudian C, yang C, penurunan penjualan properti pasti terjadi hingga kuartal kedua. Pasti terjadi, kita lihat di bacaan. Nah ini berpotensi terjadi. Nah, bukan pasti ya, tapi berpotensi terjadi hingga kuartal kedua. Jadi pilihan yang C tadi adalah salah. Kemudian yang D tadi sudah dijelaskan di sini pembahasannya benar. Kemudian yang E, penurunan harga properti mengakibatkan penurunan penjualan properti. Penurunan harga jelas tidak ada kaitannya dengan penurunan harga. Belum dikatakan ya tadi, sebab ini tadi kan Harun Hayadi mengatakan, nah ini belum sampai menurunkan harga, jadi belum sampai, baru berpotensi, jadi belum sampai menurunkan harga. Nomor 2, mana informasi berikut yang dapat memperkuat pernyataan penurunan harga dapat terjadi jika tingkat permintaan dan daya beli masyarakat terus menurun dalam jangka waktu yang panjang. Yang A, selama pandemi COVID-19 perekonomian di Indonesia tidak mengalami perubahan, tentu salah. Jelas ada perubahan ya, penurunannya, makanya sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat. Yang B, permintaan kebutuhan properti selalu meningkat setiap tahun, salah. Yang C, makin banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan selama pandemi COVID-19, betul ya, sehingga terjadi penurunan tingkat daya beli masyarakat karena kehilangan pekerjaan. Tentu yang C dalam hal ini jawabnya. D, harga properti di Indonesia sangat mahal. Salah, tidak berkaitan dengan ini ya, penurunan daya beli, karena berkaitan dengan COVID, tentunya akan terjadi penurunan harga ya. Kemudian yang E, pandemi COVID-19 belum berakhir sampai kuartal 2 2020. Namun yang paling tepat tentunya ini ya, karena kehilangan pekerjaan sehingga tentunya tingkat daya belinya menurun.
Nomor 3, berdasarkan bacaan tersebut, apabila demand-nya tidak ada, supply-nya masih ada, maka simpulan berikut yang paling benar adalah titik-titik. Jadi demand-nya tidak ada, permintaannya tidak ada, supply-nya, namun pemasukannya masih ada atau barangnya masih terus ada. Kesimpulan yang paling tepat adalah titik-titik. Tidak terjadi perubahan harga, salah. Harga properti turun, ya betul, karena kan permintaannya tidak ada, pasokannya makin ada, jadi tentu akan barang menumpuk banyak ya, sehingga tentu akibatnya harga akan turun. Ini yang B ya. Ini yang C, terjadi penurunan penjualan unit, salah. Kemudian banyak perusahaan properti yang gulung tikar, kurang tepat. Harga properti tidak stabil, salah ya. Tentu yang paling tepat adalah dalam hal ini harga properti turun. Jadi kalau demand-nya tidak ada, supply-nya masih ada, pasti harga sangat stretched untuk turun. Ini ada di bacaan di atas ya. Nah, ada ini. Nah, ini ya. Jadi kalau demand-nya tidak ada, supply-nya masih ada, pasti harga sangat stretched untuk turun. Jadi kemungkinan akan turun. Ini ada di bacaannya. Nomor 4, mana informasi berikut yang dapat memperlemah? Nah, ini kalau memperlemah tentu bertolak belakang dengan ini ya, yang bertolak belakang dengan ini. Memperlemah pernyataan sejauh ini perseroan belum sampai menurunkan harga properti. Nah, di bacaan di atas disebutkan sejauh ini perseroan belum sampai menurunkan harga properti, maka pernyataan ini akan diperlemah oleh permintaan dan daya beli masyarakat turun drastis selama pandemi COVID-19. Oke. Tentu jawabnya adalah C ya. Oke, coba yang A. Kita pilih yang A ini, penjualan unit properti masih stabil, salah, tidak ada di bacaan di atas. B, masih banyak masyarakat yang tertarik terhadap investasi properti, salah. Kemudian C sudah tadi dibahas. Yang D, pandemi COVID-19 belum berdampak terhadap permintaan dan daya beli masyarakat, salah. Yang E, investasi properti merupakan investasi yang sangat menguntungkan, tidak berkaitan dengan bacaan di atas. Nomor 5, UMKM mempunyai peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pertama, peran UMKM tidak hanya dirasakan di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Kedua, di negara maju maupun berkembang, UMKM sangat penting, sebab menyerap lebih banyak tenaga kerja dibanding usaha besar. Ketiga, kontribusi UMKM terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) lebih besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar. Berdasarkan informasi tersebut, mana pernyataan berikut yang benar? A. Peran UMKM hanya bisa dirasakan di negara-negara berkembang, salah. Di atas disebutkan di negara maju maupun negara berkembang UMKM dirasakan. B. Usaha besar menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding UMKM, salah, justru sebaliknya. C. Modal usaha besar lebih banyak daripada modal UMKM, salah, tidak disebutkan di bacaan di atas. D. Usaha besar dan UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang sama banyak, salah, UMKM lebih banyak daripada usaha besar. E. Kontribusi UMKM terhadap PDB lebih besar daripada kontribusi usaha besar, betul. Di atas di bagian ketiga, kontribusi UMKM terhadap pembentukan dan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB lebih besar dibanding dari kontribusi usaha besar. Ini ada di bacaan di atas, sehingga tentu jawabnya adalah yang E. Ini ya, kontribusi UMKM terhadap PDB lebih besar daripada kontribusi usaha besar. Nomor 6, jenis-jenis pajak antara lain pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai PPN, pajak penjualan barang mewah PPNBM, dan pajak bumi dan bangunan adalah PBB. Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara.
Dari pembayaran pajak tersebut, banyak fasilitas umum yang dapat dibangun. Saat ini, tidak ada fasilitas umum yang dibangun. Simpulan berdasar informasi dalam teks tersebut adalah ada warga negara yang tidak membayar pajak. Pertanyaannya, mana pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Bahwa ada 3 cara penarikan kesimpulan. Pertama, modus ponen. Kalau P maka Q, premis pertama. Kemudian ternyata P, maka simpulannya adalah Q. Kemudian kalau modus tolen, P maka Q, ternyata premis 2-nya adalah ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Sedangkan silogisme P maka Q, kemudian Q maka R, maka simpulannya adalah P maka R. Jadi ada 3 ini cara menarik kesimpulan, selain 3 ini tidak ada. Dari pembayaran pajak tersebut, banyak fasilitas umum yang dapat dibangun. Artinya, jika membayar pajak, maka banyak fasilitas umum yang dibangun. Sehingga P maka Q. P-nya adalah membayar pajak, Q-nya adalah banyak fasilitas umum yang dapat dibangun. Lalu, karena saat ini tidak banyak fasilitas umum yang dibangun, berarti kan ingkaran Q ya. Nah, karena tidak banyak yang dibangun, nah, tidak banyak fasilitas umum yang dibangun berarti ingkaran Q. Tentu sesuai tadi modus tolen tadi, P maka Q, kalau ingkaran Q ya berarti kesimpulannya adalah ingkaran P. Sehingga simpulannya ya ini ya. Nah, tidak membayar pajak atau ada yang tidak membayar pajak ya. Jadi terdapat warga yang tidak membayar pajak, sehingga simpulan ini adalah pasti benar ya, pasti benar dengan prinsip menarik kesimpulan sesuai dengan modus tolen. Nomor 7, menurut Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, saat ini mulai banyak percobaan penggunaan mineral-mineral organik yang digunakan untuk perakitan nutrisi hidroponik. Bila kebutuhan nutrisi dalam pertanian hidroponik dikelola dengan baik, bisa jadi pestisida juga tak lagi digunakan dan tak akan meninggalkan residu pestisida dalam pembuangan media airnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, mana yang mungkin menjadi akibat dari penggunaan mineral-mineral organik yang digunakan untuk perakitan nutrisi hidroponik? Di dalam soal tadi ada ini ya, nah, titik-titik dan tak akan meninggalkan residu pestisida dalam pembuangan media airnya. Jadi tidak ada residu pestisida, tentu yang tepat adalah ini ya. Sistem hidroponik tidak mencemari lingkungan. Nah, itu ya. Ini berkaitan dengan tak akan meninggalkan residu pestisida dalam pembuangan air medianya. Tentu yang tepat adalah ini, yang ini. Sistem hidroponik tidak mencemari lingkungan. Sementara jawaban yang lainnya kurang tepat. Yang A, tanaman hidroponik tumbuh lebih cepat, tidak ada di bacaan. Tanaman hidroponik banyak diminati masyarakat, tidak ada di bacaan. Kebutuhan nutrisi tanaman hidroponik tercukupi, juga tidak ada. Yang D, larangan penggunaan pestisida untuk tanaman hidroponik tidak disebutkan di bacaan. Yang tepat adalah ini tadi ya, sistem hidroponik tidak mencemari lingkungan. Nomor 8, tugas seorang siswa adalah belajar. Siswa yang malas belajar nilai rapotnya turun, sementara itu siswa yang tidak lolos SNMPTN harus belajar lebih keras untuk mempersiapkan UTBK. Jika siswa nilai rapotnya naik atau tidak belajar lebih keras untuk mempersiapkan UTBK. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah siswa rajin belajar atau lolos SNMPTN. Mana pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Bahwa implikasi dari P maka Q itu akan ekuivalen atau sama dengan ingkaran P atau Q. Jadi ini ingkaran P, terus ini menjadi atau, terus Q-nya tetap. Jadi ada kalau implikasi itu sama dengan ini. Oke, di sini disebutkan bahwa
siswa rajin belajar atau lulus SNMPTN. Berarti anggap siswa rajin belajar itu adalah P, kemudian ini lolos SNMPTN adalah Q. Nah, ini berarti maka ini ya. Nah, nanti ini akan jadi ini. Jadi implikasi tentu P-nya diingkar ya. Nih, hubungannya ini kan saling ingkaran ya. Berarti siswa rajin belajar menjadi siswa tidak rajin belajar, kemudian ini ataunya menjadi maka. Jadi jika siswa tidak rajin belajar maka lolos SNMPTN ini ya. Jadi P maka Q-nya ini. Jadi ini lingkaran P kalau begitu ya. Pokoknya ini P, ini lingkaran P gitu aja. Jadi kan ini dengan ini kan saling berlawanan ya. Ini P, ini lingkaran P, ini maka, ini atau. Jadi simpulannya ini. Bisa juga dibalik cara membaca dari sini, kan atau itu sama ya. Ini sama berarti bisa juga dari sini. Siswa lolos SNMPTN atau siswa rajin belajar. Maka kalau dibuat implikasinya ini diingkar ya P-nya, sehingga jika siswa tidak lolos SNMPTN maka harus rajin belajar. Berarti kesimpulan dalam hal ini adalah semua simpulannya pasti benar dengan ini tadi ya, ekuivalensi ini. Jadi kalau yang ini yang diingkar yang depan diberi kata tidak, ataunya menjadi maka. Kalau yang ini yang diingkar yang ini yang lolos SNMPTN. Nah, ini. Jadi simpulannya adalah pasti benar. Nomor 9, umumnya tujuan dari kredit usaha rakyat atau KUR untuk UMKMK menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengentaskan kemiskinan. Karena itu pemerintah menerbitkan berbagai macam kebijakan dalam pengembangan serta pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan sektor real dan memberdayakan UMKMK. Pernyataan berikut yang akan memperlemah pendapat pemerintah tersebut. Memperlemah adalah titik-titik. Tentu yang memperlemah adalah yang C ini ya, yaitu adanya penyalahgunaan KUR, yaitu tidak digunakan untuk modal usaha, yang C. Adapun yang A salah ya, yaitu yang A meringankan beban masyarakat yang meminjam modal, salah, bukan memperlemah, harusnya memperkuat ya, karena pertanyaannya kan yang memperlemah. Yang B, lebih banyak masyarakat yang produktif, salah. D, yang C tadi udah benar, memperlemah, jadi adanya penyalahgunaan tentu akan memperlemah dari manfaat KUR tadi. Yang D, proses pengajuan KUR yang rumit, salah. E, pencairan KUR membutuhkan waktu yang sangat lama, salah. Nomor 10, berdasarkan bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14 seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa, serta mulai masuknya pengaruh Islam. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu, Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran, perbaikan kembali, maksudnya pemugaran itu. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kemudian situs bersejarah ini masuk daftar situs warisan dunia. Berdasarkan informasi tersebut, mana pernyataan berikut yang pasti salah? Dicari yang pasti salah. Yang D tentunya ya di sini, karena di sini sebutkan UNESCO tidak ikut mengupayakan proses pemugaran Candi Borobudur. Salah ya, di sini disebutkan kan tahun ini 75 sampai 82 itu pemerintah RI dan UNESCO yang memugar proses pemugaran ini. Jadi yang D pasti salah. Oke, karena dicari yang pasti salah ya. Oke, kemudian yang A, dengan masuknya Islam, ajaran Hindu dan Buddha mulai ditinggalkan, ada di atas disebutkan. B, proyek pemugaran terbesar berlangsung kurang lebih selama 7 tahun. Ini ada di sini. Sini sampai sini kan 7 tahun. Kemudian proyek pemugaran Candi Borobudur dimulai tahun 1814, betul disebutkan tadi di atas ada ini ya oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Kemudian yang E, Indonesia memiliki situs yang masuk daftar situs warisan dunia, tentunya ini tadi Borobudur yang dimaksudkan.
Nomor 11, turunnya produksi cabai menjadi biang keladi naiknya harga cabai di pasaran. Kepala Badan Ketahanan Pangan BKP Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan selain produksi yang merosot, permintaan pada akhir tahun pun melonjak. Mana pernyataan berikut yang akan memperkuat informasi di atas? Tentunya yang A ya, yaitu banyaknya lahan pertanian yang terkena banjir, kemudian karena hujan yang terus menerus ya tentu akan harganya akan menjadi naik ya. Kemudian yang B kurang tepat, orang Indonesia tidak terlalu menyukai makanan pedas. Salah, jumlah petani cabai di Indonesia sangat banyak, tidak disebutkan di atas. Kemudian lahan pertanian di Indonesia cukup luas, tidak disebutkan. Petani cabai menggunakan pupuk organik untuk tanaman cabai, tidak juga disebutkan. Tentu yang tepat adalah yang A. 12. Berdasarkan data tersebut, merek sepeda motor yang memiliki presentasi kenaikan penjualan motor terbesar adalah, ini dilihat tabelnya. Nah, ini tabel grafiknya, ini dibuat tabelnya seperti ini ya. Honda, ini Honda pada tahun Agustus 2017 sampai September 2017 dari sekian menjadi sekian. Ini dari sini ya. Nah, ini awalnya, ini Agustusnya, ini Septembernya, jadi seperti ini ya. Justru Honda mengalami penurunan, Yamaha ini dari sini ke sini, Kawasaki ini ke sini, Suzuki ke sini, TVS ini ke sini. Nah, yang ditanya adalah yang mengalami kenaikan tertinggi presentasinya. Oke, tentu Honda tidak karena justru turun, Yamaha naiknya sedikit. Nah, ini kalau kita hitung persentasenya, Yamaha naik sekian ya, nah kenaikannya ini dari sini, ini dikurang ini, kemudian presentasi ini dibagi awalnya ini jadi sekian. Kemudian Kawasaki naiknya 20%, Suzuki 9%, TVS tetap 0%, sehingga yang mengalami kenaikan adalah terbesar adalah Kawasaki, yaitu 20%. Namun kalau yang ditanya adalah penjualan terbesar ya tentu tetap di sini ya, yaitu Honda. Tapi Honda mengalami penurunan persentase penjualan. 13. Dampak negatif urbanisasi bagi kota antara lain timbulnya pengangguran, munculnya tunawisma, dan gubuk-gubuk liar di tengah kota. Meningkatnya kemacetan lalu lintas, serta meningkatnya kejahatan, perjudian, dan bentuk masalah sosial lainnya. Pertanyaannya, mana pernyataan berikut yang akan memperlemah informasi di atas? Memperlemah. Oke. Bacaan di atas berisi dampak negatif dari urbanisasi, sedangkan yang ditanya adalah yang memperlemah. Tentu yang memperlemah adalah dampak positifnya ya, yaitu kota dapat memenuhi kebutuhan kerja. Yang E ini adalah dampak positif dari urbanisasi. Nah, yang A, jumlah lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah orang yang datang ke kota. Salah, hampir semua pendatang tidak memiliki tempat tinggal di kota. Salah, ini dampak negatif tetap, yang A juga dampak negatif. Yang C, makin banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi. Salah, sehingga ini dampak negatifnya juga karena bikin macet. Kemudian D, makin banyak orang yang melakukan berbagai macam untuk memperoleh uang. Ini adalah dampak negatifnya. Salah. Adapun yang E adalah dampak positifnya. 14. Ica pergi ke toko sepatu. Dia membawa uang 750.000, sebanyak 375.000 digunakan untuk membeli 3 buah sepatu A. Kemudian dia melihat sepatu B dan tertarik. Jika harga setiap sepatu B adalah 2 kali harga sepatu A, berapa jumlah sepatu B yang dapat Ica beli dari sisa uangnya? 375.000 digunakan untuk 3 buah sepatu A, berarti harga sepatu A nya kan ini 375 dibagi 3 yaitu 125.000 untuk sepatu A. Kemudian harga setiap sepatu B adalah 2 kali harga setiap sepatu A, berarti ya tinggal dikalikan 2 aja ya. Ini 2 kali 125 yaitu 250.000 untuk sepatu B. Nah, dia membawa uang 750.000
375.000-nya digunakan untuk sepatu A, berarti sisanya ya tinggal 750 dikurang 375 yaitu 375.000 digunakan untuk sepatu B. Sepatu B padahal harganya 250.000 ya, berarti tentunya hanya cukup satu pasang saja ya. Kalau dua pasang kan ini 500.000, uangnya tinggal 375.000. Jadi hanya sepasang saja, satu tentu jawabnya. 15. Suatu pekerjaan bisa diselesaikan dalam waktu 2 minggu jika dikerjakan oleh 10 orang. Berapa tambahan pekerja yang diperlukan jika pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu 4 hari? Suatu pekerjaan bisa diselesaikan dalam waktu 2 minggu jika dikerjakan oleh 10 orang. Anggap satu orang ini dalam waktu 1 hari dapat menyelesaikan satu meja atau membuat satu meja. Berarti ini kan 2 minggu, berarti kan 2 minggu itu 2 kali 7 ya, 7 hari, kemudian kali 10 orang, berarti 140 meja ya volume pekerjaannya itu. 2 minggu, 2 kali 7 kali 10 orang, 140 meja volume pekerjaannya. Jika pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu 40 hari ya dalam waktu 4 hari ya berarti pekerja yang dibutuhkan ya 140 dibagi 4. Yaitu 35 orang. Sementara tadi kan ada 10 kan, berarti tambahannya ya 35 dikurang 10 yaitu 25 orang. Butuh ditambah 25 orang lagi. 16. Berikut adalah daftar buah-buahan favorit dari kelas 2 di suatu sekolah PAUD. Nah, ini semangka, pisang, jeruk, manggis. Ada 2 kelas yaitu kelas imut dan kelas ceria. Kelas imut yang suka semangka 6, pisang 2, jeruk 2, manggis 4 dan seterusnya. Jika seorang guru memilih siswa dari kelas imut dan kelas ceria dan kelas cerdas ini atau ceria masing-masing satu anak secara acak, mana peristiwa yang kemungkinan terbesar akan terjadi? Nah, ini yang suka semangka 6 tambah 4 10, pisang 5, jeruk 6, manggis 6. Kelas imut ada 14 anak, kelas ceria ada 13 anak. Tentu kalau masing-masing dipilih satu dari kelas imut dan kelas ceria ya kemungkinan terjadi guru memilih 2 siswa yang menyukai semangka ya, karena yang suka semangka dari kelas imut paling banyak, kelas ceria juga paling banyak. Berarti tentunya pilihannya adalah yang A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.